как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemar berikutnya, yaitu klien nomor 9558 ya. Di sini ada sebuah benda ya, ikat pinggang begitu ya, yang diterawangkan, dan menariknya Mbah Wira menangkap ada penggunaan pakem yang berbeda dengan yang biasa Mbah Wira gunakan untuk meritualkan suatu benda berkhodam ya. Jadi benda ini tidak dimaksudkan untuk diisi khodam ke dalamnya ya, jadi memang sudah bukan bermain kodam ranahnya ya. Dan itu menarik ya, kenapa? Karena dengan ini kita tahu bahwa Nusantara memiliki ya, banyak sekali varian ilmu spiritual dan ilmu supranatural, yang mana tujuannya tetap yaitu membantu hajat manusia, namun dengan cara yang berbeda. Semacam kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tujuannya satu, mempermudah hajat hidup manusia, namun jalan yang ditempuh sangat luar biasa banyaknya. Dan dengan itu pula ya, kita tidak bisa kemudian menjadi egois, menjadi keras kepala, semacam kita meyakini bahwa oh, yang tidak sama dengan kita berarti salah, yang tidak sama dengan kita berarti tidak sakti. Tidak bisa. Karena nyatanya memang walaupun tidak sama dengan milik kita, tidak sama dengan apa yang kita lakukan, toh nyatanya juga memiliki kehebatan yang luar biasa, tentu atas izin Allah ya, biiznillah. Artinya segala apa yang terjadi memang tentu atas izin Allah, tapi di balik itu memang ada kemampuan luar biasa ya, dari pemiliknya, dari peritual yang sebelumnya yang dilakukan, sehingga benda yang diritualkan pun berkualitas. Ibarat wah, kita bisa berpindah tempat dari A ke B ya atas izin Allah kan gitu ya. Katakan dari Surabaya mau ke Jakarta, kita bisa berpindah dari Surabaya ke Jakarta atas izin Allah. Oke, itu saya setuju. Karena kalau nggak dengan izin Allah nggak akan nyampe tuh orang dari Surabaya ke Jakarta. Tapi apa yang dikendarai gitu kan, itu menentukan ya, menentukan seberapa cepat dia berpindah. Misal orang yang berpindah naik dokar, naik kuda, dengan orang yang berpindah naik sepeda motor, orang yang berpindah naik mobil, dan orang yang berpindah naik pesawat. Dari dokar, kuda ya, kereta kuda, sepeda motor, mobil, pesawat, teknologi yang digunakan berbeda ya. Kecepatan berpindah juga berbeda, sehingga kualitas kendaraan itu menentukan seberapa cepat hajatmu tercapai. Yang naik pesawat paling cepat kan itu ya. Oh, nggak bisa naik pesawat kalau nggak atas izin Allah, jatuh di tengah laut ya nggak nyampe Jakarta. Bener, kita bicara atas sama-sama izin Allah. Naik pesawat ya atas izin Allah, naik mobil ya atas izin Allah, naik motor ya atas izin Allah, naik kuda juga atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Naik kuda, Allah nggak mengizinkan kudanya nyampe Semarang mati, ya bisa saja, tapi semua kita bicara atas izin Allah ya. Tapi apa yang kita kendarai itu menentukan seberapa cepat tujuan kita itu tercapai. Yang naik pesawat ya itu paling cepat. Kemudian yang kedua disusul dengan yang naik mobil, naik motor, baru naik kuda, kan begitu. Artinya apa? Artinya kualitas itu juga mempengaruhi seberapa kualitas dari peritual, dari praktisi yang membuatnya. Itu akan mempengaruhi seberapa cepat suatu hajat itu tercapai. Tentu bismillah ya, atas izin Allah ya, tetap. Mbah Wira ulangi lagi, tentu atas izin Allah ya. Tapi bagaimana kualitas spiritualnya itu mempengaruhi kualitas dari hasil yang diritualkan. Nah, ini Mbah Wira membangun kerangka berpikir, membangun konsep berpikir ya. Anda seorang polisi. Seorang polisi kalau senjata yang digunakan semakin canggih ya, tentu ketika digunakan untuk berperang juga semakin baik, semakin peluang untuk menang semakin besar.
semua bismillah atas izin Allah, menang itu atas izin Allah. Iya benar, menang atas izin Allah. Tapi orang yang berangkat berperang bawa ketapel sama orang yang berangkat berperang membawa serbu sergap gitu ya, ya senjata serbu sergap, ya pasti hasilnya juga berbeda. Itu maksud Mbak Wira seperti itu. Ya, kayak kita kembali. Ikat pinggang ya dari klien nomor 9558. Ini Mbak Wira menangkap ya, secara vibrasi energi itu lembut sekali. Nampaknya ini diritual dengan menggunakan pakem al-hikmah, pakem ilmu aliran kanan. Kenapa? Karena dari energi yang lembut seperti ini memang biasanya pakem aliran kanan yang digunakan. Dan ada doa yang perlu diucapkan, ada doa yang digunakan untuk mengaktifkan agar benda ini ya memberikan tuah. Nanti benar atau tidak silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Ada doa yang diucapkan ya agar benda ini memberikan tuah. Nah, benda ini tidak dimaksudkan ya diisi khodam, sehingga mainnya ya tuah berjalan memang benar-benar atas dasar olah energi. Karena kita tahu yang namanya tuah berjalan itu atas dasar energi yang berasal dari alam, gitu kan, benda-benda yang diolah sendiri oleh alam, benda-benda yang dibuat oleh alam, benda-benda yang diisi oleh alam, contohnya mustika ya, merah delima, mustika kacang, mustika kelapa dan seterusnya. Atau B gitu kan, energi yang berasal dari manusia, dari perritualnya, dari praktisinya, yang kemudian diisikan, dikunci ya dengan beragam metode. Salah satu metode yang Mbak Wira tahu dengan prana gitu kan. Atau C gitu kan, energi yang berasal dari khodam. Semuanya sama-sama olah energi, tapi asalnya yang berbeda. Nah, pada benda milik klien nomor 9558 ini dapat Mbak Wira rasakan energinya itu dari doa. Energinya dari manusia gitu kan, kemudian ada doa untuk mengaktifkan, kemudian energi yang ada dari manusia itu berlipat ganda gitu lah ya. Jadi dilipat gandakan oleh adanya energi alam yang masuk melalui pengaktifan doa itu tadi. Nanti benar apa salah silakan Anda klarifikasi ke Mbak Wira bahwa ketika Anda membeli benda ini ada doa juga yang disertakan. Ini loh doa pengaktifkannya, kalau mau pakai baca doa ini, semacam itu kalimatnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, Mbak Wira mencoba menggunakan metode visual ya untuk mencari tahu apakah ada sosok khodam di dalam benda ini. Nampaknya tidak ada. Jadi memang benar hipotesa Mbak Wira di awal bahwa memang benda ini dimaksudkan bukan untuk khodam ya, tetapi energi dari manusia yang kemudian ditingkatkan dengan energi dari doa ya. Jadi energi alam semesta yang masuk ke situ. Nah, ini menarik ya. Jadi ini kalau di terawang orang ada khodamnya enggak ada. Ya, adapun tuahnya yaitu berjalan dari energi manusia. Nah, ini ya. Nah, kemudian karena energi itu bukan makhluk ya, maka dia tidak ada asal, usia, jenis kelamin, gitu nggak ada. Energi itu, energi yang ada dalam benda ini sifatnya tidak aktif. Diaktifkan dengan doa, dan ketika sudah aktif, nah ini kebetulan di foto ini kondisinya nggak aktif, sehingga ketika Mbak Wira cek, Mbak Wira rasakan energinya kecil sekali. Tapi kalau ini nanti sudah dibaca doanya aktif gitu ya, Mbak Wira dapat merasakan bahwa tuahnya lebih ke arah keselamatan diri atau wasilah keselamatan diri, proteksi ya, bahasa supranatural modernnya itu proteksi. Apakah ada tuah lain? Kok Mbak Wira tidak merasakan ada tuah lain? Ya, tapi tuah utamanya ada dalam proteksi. Apakah kemudian benda ini bisa digunakan untuk tuah lain? Jawabannya bisa. Bergantung dari doa apa yang kita panjatkan, doa apa yang kita inginkan, niat apa yang kita inginkan ketika kita mengaktifkan energi pada benda ini. Namun utamanya ya, dengan tanpa keinginan atau niat apapun yang aneh-aneh, itu aktifnya ada di proteksi. Nah, energinya sendiri kalau sekarang itu kecil. Kira-kira dari 1 sampai 100 ada di level 20. Tapi kalau nanti sudah diaktifkan, sudah dibaca doanya, kira-kira ada di level 90. Nah, ini menarik. Itulah yang Mbak Wira bilang bahwa banyak metode ya, supranatural maupun spiritual yang bisa digunakan untuk meritualkan suatu benda, sehingga dia dari yang semula tidak menghasilkan tuah kemudian menjadi menghasilkan tuah. Itulah yang Mbak Wira bilang uniknya Nusantara. Ya, dan kita tidak bisa bilang bahwa orang yang berbeda dengan kita berarti salah, berarti nggak sakti, enggak. Karena mereka punya pakemnya masing-masing, punya ilmunya masing-masing. Seperti itu, jelas ya. Nah, jadi Mbak Wira simpulkan sekali lagi, apakah benda ini bertuah? Jawabannya iya. Tuah dasarnya ada di proteksi, ya, aktif dengan menggunakan doa, begitu kan. Apakah bisa digunakan untuk melakukan tuah lain? Jawabannya bisa, bergantung niat yang diinginkan, niat yang
batin ketika mengaktifkan energi pada benda ini. Kemudian apakah benda ini berkodam? Jawabannya tidak. Ya. Apakah ada perawatannya, gitu kan? Kalau benda seperti ini biasanya tidak ada perawatan. Apakah ada pantangannya? Yang paling tahu tentu adalah yang membuat, ya. Tapi biasanya kalau ilmu-ilmu pakem alimah itu dilarang dibawa ke WC, biasanya begitu. Oke, itu yang bisa Mbah Wira sampaikan dari benda nomor 9558. Kok nggak dijelaskan, Mbah? Biasanya ada penjelasan seperti apakah tuannya udah berjalan dan sebagainya. Jawabannya Mbah Wira tidak bisa membaca itu dari benda ini. Kenapa? Karena ini belum aktif. Ya, nampaknya memang ada semacam doa yang digunakan untuk mengaktifkannya. Itu yang bisa Mbah Wira sampaikan. Lalu bagaimana, Mbah, terhadap benda ini? Apakah harus saya simpan atau bagaimana? Kembali kepada masing-masing diri Anda. Karena Anda yang punya benda ini, Anda yang menyimpannya, silahkan Anda rasakan, gitu ya. Sekiranya kok bermanfaat, ya bisa dipakai, disimpan untuk digunakan berkali-kali, gitu kan. Kalau sekiranya kok tidak memberikan manfaat, ya bebas, Anda buang juga nggak apa-apa. Hal ini serupa ya dengan statement, ada beberapa video yang lalu Mbah Wira share bahwa benda bertuah itu ketika dia tuahnya tidak jalan itu biasa. Kenapa? Karena mungkin keinginan kita bertentangan dengan jatah kapling rezeki kita. Ini yang Mbah Wira sampaikan dulu. Contoh, aku pengen, Mbah, hari ini dapat uang 1 juta. Tapi ternyata ketika berdagang rezekinya cuma dapat 600.000. Berarti kan tuahnya nggak jalan tuh. Ya nggak apa-apa, itu rezeki kita, jatah kapling kita. Tuahnya nggak jalan nggak apa-apa, karena mungkin memang belum jatah rezekinya kita. Kalaupun tuahnya berjalan, aku pengen hari ini dapat rezeki 1 juta, alhamdulillah tembus 1 juta juga, alhamdulillah, atas izin Allah, gitu kan, terjadi seperti yang Anda inginkan. Yang paling bahaya itu adalah apabila tuahnya berjalan berkebalikan. Contoh, tuahnya harusnya kerezekian, malah membuat rezeki seret. Tuahnya harusnya proteksi, malah bikin apes. Tuannya harusnya mempermudah pergaulan, pengasihan misalnya, malah sering dimusuhi orang. Nah, ini yang Mbah Wira khawatirkan. Ya, jadi suatu benda bertuah, tuahnya nggak jalan itu biasa. Tuahnya jalan, ya alhamdulillah, berarti apa yang kita inginkan sesuai dengan yang Gusti Allah inginkan, gitu kan. Yang paling berbahaya itu adalah apabila tuahnya berkebalikan. Nanti ada akan Mbah Wira sertakan juga screenshot percakapan Mbah Wira dengan Pemahar Trawangan beberapa hari yang lalu, bahwa tuah dari benda yang dia miliki itu berlawanan dengan yang diiklankan. Jadi harusnya memberikan proteksi, malah memberikan pengapesan. Harusnya disukai orang, malah dibenci orang. Harusnya kerezekian, rezeki jadi seret. Nanti ada. Ya, itulah yang Mbah Wira sampaikan, bahwa pentingnya kita menyadari. Ya, kita sadar diri kita tanpa azimat, tanpa benda bertuah kayak gimana sih? Katakan kayak A. Maka ketika kita punya benda bertuah, ada nggak yang berubah? Katakan jadi B, jadi baik, berarti bisa dilanjutkan. Tapi kalau dari A, gitu kan, jadi buruk, gitu kan, BU buruk, gitu ya, maka mending jangan dipakai. Itulah yang Mbah Wira bilang pentingnya kesadaran diri. Kenapa? Karena tanpa menyadari hal itu, ya kita tidak akan tahu keburukan itu datangnya dari mana atau kebaikan itu datangnya dari mana. Tentu semua terjadi atas izin Allah. Tapi kualitas benda yang kita pegang itu juga mempengaruhi cepat lambatnya hajat kita tercapai. Seperti yang Mbak Wira bilang tadi, naik pesawat, naik mobil, naik motor sama naik kuda, tentu kecepatannya berbeda. Yang paling repot bukan naik kuda, tapi dinaiki kuda. Ini bukannya tambah terbantu, malah terbebani. Nah, itu yang Mbah Wira bilang bahaya. Jelas ya. Terima kasih, itu yang bisa Mbah Wira sampaikan. Ya, silahkan kalau ada yang mau diceritakan, mau disampaikan, boleh. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Silahkan. Terima kasih. Selamat malam.